Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wodi Sri Mulyani, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Kesehatan Lingkungan Universitas Haluoleo Kendari Angkatan 2018. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas jurnal yang berjudul tentang analisis cemaran bakteri coliform dan identifikasi Escherichia coli pada air isi ulang dari depot di Kota Manado. Pada bagian pendahuluan dijelaskan bahwa air merupakan kebutuhan manusia yang paling terpenting. Kadar air dalam tubuh manusia mencapai hingga 68%. Dan untuk tetap hidup, kadar air dalam tubuh manusia harus tetap dipertahankan. Kebutuhan air minum setiap orang bervariasi, mulai dari 2,1 liter hingga 2,8 liter per hari, tergantung berat badan dan aktivitasnya. Agar tetap sehat, air minum harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, maupun bakteriologis. Seperti kita ketahui bersama, ketersediaan air bersih semakin berkurang seiring dengan perkembangan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang semakin padat menjadi penyebab rendahnya kemampuan tanah untuk menyerap air. Perubahan tata guna tanah yang tidak terkendali menjadi dampak kepadatan penduduk. Nah, hal ini menyebabkan air menjadi benda ekonomi yang mahal, sehingga masyarakat mencari alternatif lain untuk mendapatkan air yang layak minum, yaitu air minum yang berasal dari depot dengan harga yang lebih murah. Air minum isi ulang merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat. Air minum yang biasanya diperoleh dari depot harganya jauh lebih murah, bisa sepertiga dari produk air minum dalam kemasan yang bermerek. Tidak mengherankan bila banyak masyarakat konsumen beralih pada pelayanan air minum isi ulang, menyebabkan depot air minum di berbagai kota di Indonesia, termasuk kota Manado, tumbuh sangat pesat. Seperti kita ketahui bersama bahwa syarat air minum ialah harus aman diminum, artinya bahwa bebas mikroba patogen dan zat berbahaya dan diterima dari segi warna, bau, rasa, dan kekeruhan. Semakin tinggi tingkat kontaminasi bakteri coliform, maka semakin tinggi pula resiko masuknya bakteri-bakteri patogen lain yang bisa hidup dalam kotoran manusia dan hewan. Jadi, salah satu bakteri patogen yang kemungkinan terdapat dalam air yang terkontaminasi oleh kotoran manusia dan hewan ialah bakteri Escherichia coli, yaitu mikroba penyebab gejala demam, diare, kram perut, dan muntah-muntah. Nah, selanjutnya kita beralih ke tahap metodologi penelitian. Pada tahap ini telah ditentukan 9 sampel dari depot air isi ulang masing-masing 9 kecamatan dari Kota Manado. Pada tahap ini juga dibutuhkan alat dan bahan, dan adapun bahan yang digunakan yaitu terdapat 9 bahan. Bahan pertama yaitu simun sitrat agar, 2 nutrien agar mers, 3 larutan kovasmer, 4 kristal violet, 5 lugol, 6 alkohol sebanyak 95% 1-met, 7 safranin, 8 alfa naftol sebanyak 1%, dan yang terakhir yaitu larutan kalium hidroksida sebanyak 40%. Selanjutnya alat. Pada tahap ini, alat yang digunakan yaitu terdapat 9 alat. Alat pertama yaitu precision balance, kedua simmer hot plate, 3 brand micropipet, 4 lemari dingin, 5 jarum OC, 6 spiritus, 7 kaca preparat seilbren, 8 kaca penutup sealing boot, dan yang terakhir yaitu alat-alat gelas Pyrex. Selanjutnya kita beralih ke prosedur penelitian.
Pada prosedur penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap, di mana tahap pertama yaitu pengambilan sampel. Pada tahap ini, sampel air diambil dari depot menggunakan galon yang steril, kemudian dibawa ke laboratorium untuk diteliti tidak lebih dari 24 jam setelah pengambilan. Selanjutnya tahap kedua, yaitu mengidentifikasi bakteri Escherichia coli. Pada tahap ini, masing-masing biarkan positif pada uji konfirmasi bakteri coliform. Diambil 1 OC dan diinokulasikan pada media Eorin Methylene Blue Agar dan diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Dipilih koloni warna hijau dengan kilap logam dan bintik biru kehijauan dari media Eorin Methylene Blue Agar, kemudian digoreskan pada media Nutrien Agar. Selama 24 jam dilakukan pewarnaan gram yang meliputi uji idol, uji metil merah, uji Voges, dan uji sitrat. Selanjutnya tahap ketiga, yaitu pengujian bakteri coliform. Coliform adalah golongan bakteri yang merupakan campuran bakteri fekal dan non-fekal. Prinsip penentuan angka bakteri coliform adalah bahwa dinyatakan pertumbuhan coliform yang ditandai dengan terbentuknya gas pada tabung Durham. Nah, itulah tadi isi dari jurnal ini. Dan adapun kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu sampel air minum isi ulang yang diuji dengan pengujian dengan angka paling mungkin semua positif mengandung bakteri coliform. Nah, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai jurnal yang berjudul Analisis Cemaran Bakteri Coliform dan Identifikasi Escherichia coli pada Air Isi Ulang dari Depot di Kota Manado. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.